Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat model seperti objek yang terlihat di sini dengan pandangan isometri dan diberikan pandangan depan, pandangan kanan, dan pandangan atasnya. Untuk membuat model yang terlihat di sini, kita bisa memulai memilih bidang ya. Kalau di SolidWorks itu ada 3 disiplin, yaitu front, right, dan top. Untuk pemilihan bidang pertama kali, ada beberapa pertimbangan. Jadi, orientasi model awal, artinya kalau kita ingin membuat model yang hasil jadinya isometris seperti ini, kita bisa membayangkan bidang mana yang akan nanti kita pilih. Kemudian yang berikutnya adalah kesesuaian geometri, informasi geometri atau sketch dua dimensi atau garis yang memberikan bentuk terhadap objek tersebut. Jadi semakin banyak informasi yang bisa digambar di awal, itu akan memudahkan tahapan berikutnya. Oke, di contoh kali ini saya akan coba membuat model ini dari 2 bidang berbeda. Jadi mulai dari pertama yaitu front plane, kemudian yang kedua adalah dari right plane. Oke, kita pindah ke SolidWorks. Oke, kita pindah ke SolidWorks, kita buka file baru, pilih part, tekan OK. Saya maksimalkan. Oke, saya pilih pertama dari front plane, set sketch, kemudian aktifkan sketch ya. Ini kalau aktif sketch artinya di pojok kanan itu sudah ada namanya pojok konfirmasi. Jadi saya menggunakan garis, saya buat garis sini ya, horizontal di bawah, bisa tempelkan di origin point, seperti garis vertikal, kemudian miring ke kiri, miring lagi, dan pastikan dia nempel di titik paling kiri ya. Garis ini saya pengen itu tepat di tengah-tengah. Jadi saya klik kanan, pilih midpoint, saya tambah relation, add relation dengan origin point. Kita pilih coincident. Di garis ini harusnya ada di tengah-tengah di titik origin. Jadi kita beri ukuran atau dimensi, tingginya 50, panjangnya 100. Dan di sini panjang horizontal yang bagian atas adalah 40. Perhatikan dimensi, selalu menggunakan smart dimension. 50, kemudian panjang yang bawahnya adalah 100, di horizontal atas 40. Ya, tinggi garis vertikal kiri atau kanan itu adalah 30. Berikan yang bagian kanan adalah 30. Jadi semua satuan itu adalah milimeter ya di mmps. Oke, untuk membuat ini menjadi fully defined, saya tambahkan relation saja, klik add relation, tambahkan garis vertikal kanan dan kiri jadi equal atau sama. Kemudian yang garis miringnya kita supaya kita tambahkan hubungan equal. Pilih equal. Oke, dari informasi ini, yaitu dimensi dan relation, kita bisa menghasilkan sketch kita fully defined. Jadi penting untuk membuat sketch itu menjadi fully defined, karena nanti kalau kita mau bekerja atau memindahkan objek model itu ke dokumen drawing, informasinya akan lengkap. Jadi jangan mengeditnya di bagian parameter sini ya. Karena kalau kita mengedit parameter sini mungkin
betul kita menghasilkan nilai yang diharapkan, akan tetapi nilai itu tidak nempel di garis atau lingkaran. Oke, kita pindah ke features, kita extrude dengan ketebalan 50, extrude dengan depth-nya 50. Di sini saya pilih end kondisinya adalah midplane yang depth-nya 50 dan oke. Kemudian di sini saya akan potong, saya potong dari sisi kanan, jadi saya pilih permukaan kanan ini, tekan sketch, insert sketch. Oke, kemudian saya buat persegi seperti ini. Kita lihat lagi ukurannya, di bagian bawah itu kan 10 dan di kanan ini adalah, kita lihat ini kan totalnya 50 dikurang 35, jadi itu adalah 15. Klik smart dimension, berikan ukuran jarak di sini 10, kemudian yang atas adalah 15. Oke, setelah itu kita extrude, kita extrude cut, pilih end condition to all, tekan OK. Yang di sini saya punya right plane ya, jadi keuntungan kita menggunakan extrude mid plane, kita punya bidang tepat di tengah-tengah. Di right plane ini saya membuat sketch dengan garis lurus, garis kontinu, saya ikuti saja, masukkan segitiga dan ini otomatis fully defined. Kemudian saya extrude lagi dengan ketebalannya adalah 10 ya, dan mulai 10. Pastikan juga midplane. Tekan enter atau tab untuk melihat previewnya. Kalau sudah betul, tekan checklist hijau. Oke, terakhir kita buat lingkaran. Kita buat di permukaan ini. Step, pilih lingkaran. Oke, kita lihat ya ukurannya. Jarak antara pusat ke garis kiri adalah 22,5. Kemudian yang ke bawahnya adalah 17,5, diameternya 12. Klik smart dimension, pusat ke kiri tadi 22,5, kemudian dari pusat ke bawah, ambil dari pusat ke bawah 17,5, diameternya adalah 12. 12 fully define. Kita itu membuat lingkaran di bagian kanan, saya akan mencerminkan saja ya, membuat mirror ya, saya harus buat centerline tepat di tengah-tengah, kemudian klik mirror entities, apa yang dicerminkan sekarang dicerminkan terhadap apa, terhadap center. Jadi kalau previewnya sudah muncul atau sudah betul, klik OK. Dari sini kita extrude cut, pilih to all, dan checklist. Oke, ini hasil akhir kalau kita membuat model dengan memilih front plane sebagai bidang yang pertama kali untuk memulai membuat sketch. Oke, kemudian saya contohkan lagi, tapi saya akan mencontohkan untuk memulai menggambarnya tidak dari front plane tapi dari right plane ya. Right plane, sketch, untuk sketch. Oke, ini origin point saya buat menggunakan garis. Itu adalah nanti saya buat dari sini ya, jadi origin point ke atas, kanan, dan seterusnya. Oke, kita buat dari origin point ke atas, kanan, seperti L terbalik, kanan, bawah, pastikan benar-benar kalau horizontal dan vertikal juga vertikal. Oke, saya ingat ukuran di sini tadi 10 dan yang di atas itu 15.
tingginya adalah 50, oke, dan lebarnya juga 50. Oke, satuan ini dalam mLPS ya, jadi panjangnya dalam milimeter. Jika sudah fully defined, kita pindah ke features extrude process. Kita extrude and condition mid plane, tab-nya adalah 100. Tekan enter atau tab untuk mengakui ini. Oke, untuk bentuk ini kita nanti akan potong. Saya pilih permukaan seperti yang saya tunjuk ini, ya, cascade dan cascade. Saya buat bentuk yang bentuk segitiga ya, dari pojok kiri atas ke kanan ke bawah sampai bentuk di bagian kiri. Kemudian ini saya cerminkan lagi, saya buat centerline, pastikan vertikal. Saya klik mirror entities, saya select area, kita semua garis terpilih. Klik mirror upward, pilih centerline. Job bukunya tekan OK. Oke, kita lihat lagi ukurannya dari garis ini kan 30, panjangnya di garis horizontal atas 40. Dari sini ke titik itu ke bawah 30. Kemudian dari titik kiri sampai kanan itu adalah 40. Oke, dengan informasi ini, sketch kita sudah fully defined. Kita pindah ke feature extrude cut. Oke, saya pilih to all saja, tekan tekan. Oke, berikutnya saya buat lingkaran di permukaan ini. Sketch, insert sketch. Oke, kita ingat dimensi yang sebelumnya. Jarak antara titik pusat ke bagian kiri adalah 22,5. Kemudian dari bawah ke titik pusat lingkaran 17,5. Diameternya tadi 12. Oke, ini saya extrude dulu. Nanti untuk bagian kanan kita copy atau mirrornya di 3D-nya. Kita extrude kan, kemudian draw all, oke. Nah, mirror ya, mirror ini kan selain ada di sketch juga ada di features ya. Jadi bahasa features itu lebih mudahnya untuk memodifikasi bentuk-bentuk 3 dimensi. Oke, saya klik mirror ini, cerminkan terhadap apa? Biasanya saya punya bidang kanan atau rectangle itu tepat di tengah-tengah ya. Di apa yang mau dicerminkan, kita pilih yang paling bawah. Artinya lingkaran yang sudah kita beri lubang tadi kita cerminkan. Perhatikan sudah muncul preview, kita klik OK. Oke, terakhir ada penguat sini, nanti kita akan menggunakan lip ya. Pilih right plane, pindah ke sketch, insert sketch. Saya hanya membuat garis lurus saja dari titik bawah ke atas. Kemudian saya keluar dari garis, kemudian kita pindah ke features. Sini ada pilihan rip. Perhatikan arah panah previewnya ke bawah sudah betul. Kita berikan rip di dua sisi ya. Kemudian depth-nya 10. Oke, kita bandingkan hasilnya. Oke, sama ya. Oke, gunakan memulai menggambar dari plane yang berbeda dihasilkan bentuk objek yang sama. Oke, mungkin ini bisa saya beri contoh. Kita akan sambung di model-model yang lain. Terima kasih atas perhatian.